pakai masker lama-lama ngap juga ya Bang. Orang kampung pakai masker kan ngap. Prokes cuci tangan, makannya belum. Ketika kita suruh jaga jarak, sholatnya 1,5 meter, kemudian salaman enggak, doa enggak, masing-masing aja pulang. Percis kayak orang sholatnya orang budek tuh. Suruh jaga jarak, sholat jaga jarak, giliran di rumah nggak ada jaraknya. Kalau jaga jarak kan nggak sampai ya Bang. Ini saya baru ini ceramah di Pulau Timur. Ada lagi yang lebih kita heran, orang kampung kayak kita nih di Sepatan panas, yang umumnya rumahnya RSSSSSS sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah, suruh berjemur gitu. Udah berjemur juga orang Sepatan hitam kayak saya. Seandainya tidak ada risalah kebenaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh pewarisnya Nabi yakni ulama, kiai, habaib, santri, rasanya Indonesia akan kesulitan kalau cuma fisiknya yang diurusin tapi mentalnya tidak pernah diurusin. Betul apa betul? Bener apa benar? Yang hebat Indonesia itu rohaninya loh. Kenapa? Pengajian jalan terus, sholat Jumat jalan terus, ulama dan habaib membimbing kita. Kalau enggak rohaninya dibina, lihat Amerika yang superpower di lockdown tidak mau, Inggris protes, Perancis ngamuk warganya. Kenapa? Tidak terima dengan apa yang digariskan dengan qada dan qadarnya Allah subhanahu. Tapi orang Indonesia lewat aqaid an-naqtaqida annallaha subhanahu wa ta'ala ilaha wahida wa an-naqtaqida Muhammadan abduhu wa rasuluh, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Percaya kepada Allah, mengakui para rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kemudian percaya dengan hari akhir. Cuma yang keenam ini agak repot kita buktikannya. Ketika kita antu'mina billah, beriman kepada Allah, bil qada'i wal qadari, dengan ketentuan dan kejadiannya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kalau sudah menimpa diri kita yang jelek dan yang buruk, itu yang kadang-kadang kita kurang terima. Bener apa bener? Cantik dapatnya suami jelek, malu. Punya laki jelek bener, sudah pantas dibawa kondangan. Apalagi yang ganteng dapatnya yang jelek, suwe itu bangun. Mestinya kan naik poni cabangnya sempal, nyari apa namanya, nyari kayu buat tunjangan, nyari bini yang setimpal biar nggak malu dibawa kondangan. Anak muda jelek bininya zaman sekarang diomelin orang. Betul-betul pecah kalimatnya kan begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya hormati, tapi itu ketentuan Allah. Indonesia ini memang aneh negaranya. Ada ulamanya, ada habaibnya, nerima BLT, alhamdulillah dapat suaminya yang dapat kupon, tapi yang antri bininya, karena lakinya malu. Kalau urusan duit emang perempuan Bang yang menang, kita orang laki-laki kalah. Kalau urusan duit dimana juga ditaruh, apa kita umpetin ketemu.
kita umpetin di mana aja ketemu, ditanya sama bininya duit apaan nih, duit suwe, gue udah umpetin ketemu sama lu. Bener bu, suami ibu biar kumis sembaklang kayak pikulan, kalau digentak sama bini kadang-kadang goblok mendadak, termasuk saya walaupun gacor di sini. Saya heran juga tuh perempuan ada apanya. Ini ketentuan Allah yang harus kita terima. Cuma ketentuan yang kita syukuri, alhamdulillah kita jadi hambanya Allah, menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang patut kita syukuri. Ya kemarin ada corona nggak kelihatan, masya Allah, prokes dia, kemudian vaksin. Udah pada vaksin apa belum nih orang perumahan Grand Permata Selatan? Udah pada vaksin apa belum? Kadang-kadang udah didaftarin ma RT ma RW, begitu dipanggil orangnya nggak ada, takut sama vaksin. Bapak ibu saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah, jadi ketika sudah dengan kudrat dan iradatnya Allah kita berjalan di jalan Allah dengan syariah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sebagai agama yang sempurna, maka ketika terjadi sesuatu pun di dunia, maka kembalikan kepada risalah kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini rumusnya. Makanya kita begitu tertimpa musibah kayak kemarin, ya sudah, dan ini yang tersisa, mudah-mudahan ini yang terbaik. Al-Baqiyatus Salihah, amin ya rabbal. Kemarin-kemarin kan serem, innalillah di masjid, di musola sehari 4 kali diumumin. Di sini begitu nggak sih? Hah? Sama. Coba sekarang PPKM udah level 2 kalau di DKI, itu pembatasan penghasilan mubalik dan kiai dan mubalik. Untung ada yang mati, jadi nyolatin juga dibagi-bagi. Kalau enggak repot urusan. Ada tahlilan juga di sini, masih ada tahlilan. Iya, walaupun corona hari ketiga, hari ketujuh nenteng berkat juga. Oh, sudah. Nah ini dengan bimbingan para alim ulama sebagai warasatul anbiya, kita bersyukur. Mestinya pemerintah bersyukur kepada masyarakatnya yang paham, yang ngerti, pegang teguh dengan agama Allah. Ketika terjadi badai, goncangan, godaan, tantangan, rintangan yang datang silih berganti, masyarakat di akar bawah, di akar rumput tetap melaksanakan ibadah. Amin ya robbal. Ibadah jalan terus. Ya tadi sudah dengar, terus tarawihnya, terus segala macamnya, walaupun setannya sekarang nggak ada, yang ada memedi. Memedi itu sekarang ambulan yang jadi memedinya. Kemarin ambulan ke sana berbunyi, ke sini berbunyi, kan bikin stres orang. Rumah saya dekat pekuburan Tegal Alur itu, Covid 2.500 orang, cepat itu habis. Ini semua luar biasa kalau bukan kita berpegang teguh dengan agama Allah. Sembako dapat, berasnya jelek, kita mau protes malu, ya kita celana aja udah. Terakhir dengisnya 3 tinggal 1 gitu. Nggak tahu yang 2-nya dimakan sama menteri. Sampai 17 miliar 500 juta rupiah. 17 miliarnya 500 miliar. Itu kira-kira duit banyak apa dikit? 17,5 banyak apa dikit? Ini kalau Grand Permata Selatan dibeliin cendol 17,5, itu bisa banjir cendol.
Marahkah rakyat Indonesia? Enggak. Hukum saja yang berjalan, hukum saja yang berlaku, tetapi kita umat Islam tetap berpegang teguh dengan agama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Allah tegaskan kepada baginda Nabi, dimuat oleh karya ulama besar Nusantara namanya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dalam Hidayatus Salikin. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, perintahkan umatmu agar tetap beriman mantap kepadaku. Ketika terjadi musibah, sabar. Waman lam yasbir 'alal bala. Yang gak sabar dengan malapetaka siapa yang tahu? Udah berencana mau ngawinin anak, mau nyunatin anak, mau pergi ke begitu terjadi corona, di lockdown, nggak ada yang bisa kemana-mana, termasuk rumah sakit yang kemarin lewat BPJS orang kampung dasar yo uang desa tetang kene ae rada kemaki. Ngerti apa enggak tuh? Ngerti apa enggak? Uang desa sampai itu janjane ya uang desa kayak kula niki. Tapi kok tekan kene kok kemaki. Cuman korengan doang rumah sakit. Mules sedikit puskesmas, ada BPJS. Dokternya kelewatan dokternya. Seakan-akan sunnatullah walang tajidali sunnatillahi tabdila, nggak ada. Apa penyakit yang nggak bisa dideteksi sama dokter? Jantung di bypass, jantung dipasangin ring, jantung sekarang tanpa operasi dan bisa nggak pakai ring. Ibu-ibu hamil di USG, anaknya laki-laki apa perempuan udah ketahuan, perempuan bener, laki-laki bener. Begitu kembar laki perempuan kelahirnya, begitu keluar separuh laki separuh perempuan. Bapak-bapak, saudara-saudara, tapi begitu ada virus yang mematikan, bukan orang kampung duluan yang mati, bahkan dokter dengan perawatnya yang mati duluan. Bener apa bener? Bener apa benar? Mati duluan. Orang kampung alhamdulillah masih hidup. Bapak-bapak, saudara-saudara, masya Allah, itu kehebatan manusia. Sekali lagi Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, Allah tunjukkan tanda-tanda kemuliaannya, karena takut terjadi ledakan penduduk dunia. RRC biang keladinya cukup satu keluarga punya anak satu. Bahkan di Jepang yang sudah tidak produktif lagi, orang tuanya cukup dibuang saja di hutan biar dimakan oleh binatang buas. Indonesia enggak, produknya tetap lancar. Satu keluarga punya 4, punya 6. Apalagi dulu rumah jarang-jarang masih gelap, kan kita heran, belum ada bidan, belum ada dokter, kok ini anak bisa segeroyokan. Kerjaannya tani sama dagang, ini kapan kedekerannya ini? Iya ini uang bijak. Sampai gini aku ngomong Betawi malam sampai ngertos napa boten? Ngertos napa boten? Nek dijak ngomong Jawa sampai ngerti napa boten? Aku ya Betawi ini mondoke nang Jawa 14 tahun. Aku ya isin janjane ke wong Betawi iso ngomong Jawa, tapi perkara mondoke nang kono kuwi. Ini orang ngomong Jawa pinter ya iso ngaji, wong kiai kira nggak mau ngerti laki-laki perempuan, pokoknya anak mana aja begini bahasa Jawa kan kalau kiai. Takum minkum lam ibti awal takum minkum lan ini ono sapa sira kabeh iku umat yang unak kang padha ngundang sapa sira kabeh ilal khairi mari perkara sing apik kowe haunalan padha nyegah sapa sira anil mungkari saking perkara sing elek wa ulai utawi samudayane wong sing padha ngundang maring perkara sing apik lan nyegah perkara sing elek wal muflihuna dadi wong sing bejo-bejo kabeh. Betawi ngedengerin bahasa Jawa begitu kayak bebek dengerin gluduk. Ya Allah, ya Allah.
beriman. Begitu tertimpa musibah, sabar. Dan orang Indonesia akalnya nggak habis-habis. Gara-gara corona ikan cupang yang hitam bisa jadi merah, nggak tahu disepuh apa diapain, dan mahal harganya, bisa 600.000. Ini yang geblek yang jual apa yang beli itu? Pohonan rame lagi. Dulu antorium gelombang cinta, sekarang janda bolong. Makin gede bolongannya makin mahal kan goblok itu. Senam seminggu 3 kali, ibu-ibu bawa-bawa males, paling naik sepeda kayak orang kota. Padahal dulu orang tua kita naik sepeda. Ibu-ibu senam seminggu 3 kali, tapi bukan makin kecil badannya, makin gede, karena habis senam makan mie ayamnya 2 mangkok. Tapi ibu-ibu sana bukan ibu-ibu sini. Bapak, ibu-ibu saudara-saudara sana apa aja dikerjain, naik sepeda, jalan kaki, olahraga, naikin imun. Makanya lumayan, gara-gara muludan semuanya nggak berhenti muludan. Kan kita ketawanya lagi muludan doang, di sini. Kalau di rumah kan pegel lagi, pusing lagi. Sekolah anak-anak daring, yang pintar bukan anaknya tapi ibunya yang makin pintar. Main HP kelentang terurut, tendakom main HP. Giliran paketnya habis, bapaknya yang diseksa. Anak makin males, disuruh ogah, disuruh nggak mau. Pengen apa aja GoFood, halo, cincau pakai GoFood. Aduh, bapak-bapak, saudara-saudara, tapi ya sabar. Sampai yang punya iman, alhamdulillah, nggak protes ya. Walam yassur lin na'mah, tetap bersyukur kepada Allah. Kita bikin maulidan karena kita cinta kepada baginda Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Aulan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling utama umatku, kata Nabi, adalah yang paling utama bersolawat. Alhamdulillah. Kalau di rumah sendirian males, nggak mungkin. Ya Nabi salam alaika, sendirian nggak mungkin. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, nggak mungkin juga tuh kita sendirian. Kalaupun kita sendirian, marhaban di rumah, marhaban ya marhaban, kata anak kita, bapak kapan stresnya? Kadang-kadang ada yang nanya dalilnya, emang muludan mana dalilnya, mana sholawat mana dalilnya. Astagfirullah, sampai kita akan berani sampai wong muludan kene iki ya enek dalile lho. Dalile kira sapa ora enek dalile. Kul bi fadlillah fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Para ulama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani wonten kitabe Manhaj Salaf fi fahmin nusus bainan nadhariyah wa tatbiq. Siapa orang yang bersyukur? Adalah umatnya baginda Nabi yang mendapatkan keutamaan dari Allah dengan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Bersyukur, gembira, mulakna muludan yo seneng-seneng, dadane sing apik-apik, pakaiannya yang bagus-bagus. Kenapa? Yang kita hormati dan muliakan adalah orang yang paling mulia dunia alam jagat raya ini serta isinya dibandingkan Rasulullah satu, maka yang lain tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah. Itu Qur'annya. Hadisnya mana? Enek hadisnya tak kandhani wicara wong wetane. Juk Sunda nama ayat dalilna moal ke ayat dalilna. Aku moal ayat mari dalilna cukuran dia mah
Atuh masa iya baheula ulama kiai barodoh kabeh garoblok kabeh aya di mana dasarna? Imam Muslim dalam sahihnya memuat hadis baginda Rasul dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu la ya'udhu qawmun yadhkuruna Allah ta'ala azza wa jalla illa hafathumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Rawahu Muslimun. Urutan hadis ke 1868. Bila duduk satu kaum yang berzikir kepada Allah, apa isinya maulidan? Baca tahlil lewat apa? Wasilah, tawassul. Boleh nggak tawassul? Boleh. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wasilah ada dalilnya. Ila hadratin Nabi, bacanya qul huwallahu ahad. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qawli la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ada dalilnya. Subhanallah bihamdi subhanallah wal azim. Ada dalilnya. Mana nu teu aya dalilna? Aya kabeh dalilna. Ai dibere dalil sia teu percaya sia teu ngandel, ai colok sia kan matan. Oh itu ada makanan repot, ada makanan. Iya makanan dari zaman dulu juga ada. Ada snack repot, bukannya muludan tapi mulutan. Mulutnya yang makan. Tak kandani ya mas. Tak kandani. Kang ada. Bang begini bang. Enggak mungkin kelasnya Al-Imam Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Dia punya kitab namanya Ar-Rasailus Salafiyah. Enggak mungkin ulama salafus saleh manhajnya ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah kutubul mu'tabarah kemudian lewat di mana ulama-ulama salafus saleh dengan mazhabil arba'ah. Ulama enggak mungkin bohong. Imam Syaukani nama lengkapnya Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, kitabnya Ar-Rasailus Salafiyah pada halaman 9 beliau mengatakan faqad kana as-sahabatur rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyu sallallahu yatanashaduna al-as'ar wa yatadzakaruna al-akhbar wa ya'kuluna wa yashrabuna faman za'ama anna al-ijtima'a al-khaliya 'anil harami bid'atun faqad akhta'a wa innal bid'ata allati la tubtada'u fid-din wa laysa hadha min dzalik. Zaman Rasulullah masih hidup di Madinah, para sahabat kadang-kadang berkumpul di masjid, kadang-kadang berkumpul di rumah-rumah para sahabat. Ngapain? Bersenandung, bersenandung, membaca ayat-ayat Allah, memuji akan kebenaran Allah, bersolawat kepada Rasulullah, kemudian menceritakan akhbar, menceritakan athar. Setelah itu ada makanan, ada minuman, wajar aja. Orang habis nungguin lama nungguin ceramah melongo, masa nggak minum, masa nggak ada yang dimakan, kelewatan bener panitia. Nggak ada yang salah, mana yang salah, nggak ada, malah tenang, anteng. Nggak ada orang habis mulut dan tawuran, nggak ada habis mulut dan berantem. Sendalnya hilang aja ikhlas buat saksi di akhirat. Sendalnya cakep, pulangnya jelek, kanan kiri lagi merah sama hijau di bawah aja. Lillahi ta'ala. Ini nggak ada yang salah. Masya Allah, kita gembira dengan bangsa ini yang tetap beriman kepada Allah, mengakui kebenaran Rasulullah lewat peringatan maulid, lewat ngaji. Mudah-mudahan
habis maulid ngajinya tambah rajin, ibadahnya tambah rajin, anak-anaknya dirawatin, ada majelis taklimnya, amin ya robbal. Sekarang tuh HP udah di tangan dua-dua kiri kanan. Anak maghrib dulu jangan main HP terus, biar suruh ngaji. Ntar kalau kita mati nggak ada yang bisa ngaji anak kita. Coba mana jelek mau mati nggak kelihatan, tinggal nungguin malaikat Israfil doang. Kan biar cantik banget juga biar ganteng, kalau mau mati lu jelek. Anak nggak ada yang bisa ngaji, cuma difotoin aja, ditaruh di status. Semoga bapak matinya sukses. Sukses kalau kayak sekolah garing dibelain, dipaketan iya, tapi ngaji nggak ada pedulinya, nggak ada perhatiannya. Jangankan sama guru ngajinya, sama majelisnya nggak ada kepedulian. Padahal itu nanti yang akan membela kita di akhirat. Belum lagi kita sudah ada di pemakaman, kita sudah mati terbujur kaku, kita sudah dikuburin, anak ziarah aja pakai ogah, kan kurang ajar. Boleh kita ngegedein dari kecil, dia ogah ziarah ke kuburan kita, ikutin orang lain ziarah bid'ah, ziarah haram. Kalau tahu begitu kata bapaknya lagi kecil, mendingan gua pencet biar dia mati sekali. Anaknya ziarah ke kuburan bapaknya, tahu nggak, cuma dibawain air doang nggak kembang. Ngaji nggak bisa, mau ambil ustad gengsi, bawa air ke 4 galon. Kuburan bapaknya di air, kata bangganya basah bener kuburan gue. Kata orang Betawi lepek bener kuburan gue. Udahnya basah tahu nggak, kembang sampai 4 plastik gede. Kelabutan bapaknya di kuburan. Ngaji kagak, doa kagak, cuma diajak ngomong dan udah ya pak, jangan kemana-mana. Bapaknya di kuburan nyaut, cuma nggak kedengeran aja. Kalau gitu lu datangnya cuma sampai gue jangan kemana-mana doang sih, gue nggak disuruh kemana-mana juga, emang udah mati. Kalau gue bisa bangun lagi mau gue cepet biar melet gue. Saya guru aja, jangan hahaha doang. Biar bisa baca Quran minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kalau anak udah lupa baca doa itu sama kedua orang tuanya, makanya bisnisnya seret, kerjanya nggak meningkat, bahkan di PHK, usaha apa saja gagal. Salah satu di antaranya adalah orang ini lupa berdoa kepada kedua orang tuanya. Siapa yang ngomong? Rasulullah, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini wa quti'a anhur rizqa. Siapa orang yang lupa berdoa untuk kedua orang tuanya, Allah putus rezeki baginya. Makanya ini hati-hati, ayo anak-anak kita sekarang sedikit nggak kayak orang dulu, anaknya banyak. Naudzubillah, jangan sampai jadi preman. Kalau nggak kuat di rumah bisa ngajarin ngaji, mendingan taruh di pondok pesantren, tinggal milih yang mau bisa bahasa Arab dan Inggris, mau kitab kuningnya, mau hafal Qurannya, mau bagus manajemennya, taruh di pesantren, lebih aman. Kita juga insya Allah nggak banyak dosa sama anak, berantem mulu sama anak di rumah. Taruh di pesantren, bebas kita orang tuanya dari dosa, dari berantem, lebih sayang kepada anak kita. Nantinya jadi anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tua, lebih nyaman, lebih enak. Jangan gengsi, ngapain di pesantren, ngapain sekolah di pesantren, pulangnya mau jadi apa, ijazahnya gimana, astagfirullah. Jangan punya pemikiran seperti itu. Bapak kerja di mana saja boleh, anak pesantren menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sekalipun dikuasai sudah sekarang, itu lebih aman. Jadi anak kita nanti udah urusan kerja, Allah nanti yang memberikan kelayakan, rezekinya juga Allah nanti yang akan ngatur. Kita sebagai orang tua mengarahkan dan mendidik. Ini yang kadang-kadang nggak disentuh
oleh kita ketika kita asik ibadah, tapi anak-anak kita na'udzubillah cuma 2 yang antusias silver. Coba apa nggak bahaya ini? Masya Allah, Masya Allah. Ayo semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita semua. Jangan lama-lama juga, udah 10:30 saja yang dapat saya sampaikan. Pengen ngomongnya lamaan, tapi saya ini mesti juga ke tempat lain karena saya punya amanah. Salah satu pengurus di Majelis Ulama Jakarta Barat sedang mengadakan acara, jadi saya ketuanya di Jakarta Barat, jadi mesti datang juga ke sana. Dan insya Allah kapan-kapan biar lamaan lagi kalau mau undang. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tempat lain juga laku. Allahumma fiqillah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.